Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ferohati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini adalah tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya, pertama, memahami pengertian iklan, slogan, dan poster. Kedua, menentukan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Dan ketiga, menentukan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Adapun tujuan pembelajaran dari teks iklan, slogan, dan poster, siswa diharapkan dapat 1. Memahami pengertian iklan, slogan, dan poster. Kedua, siswa dapat menentukan informasi, ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Ketiga, siswa dapat menentukan informasi tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ibu rasa gambar-gambar ini sudah tidak asing lagi karena berada di sekitar kita. Gambar yang pertama adalah tentang pusat servis komputer dan laptop. Gambar yang kedua, sebuah tulisan "Ayo, Indonesia Bisa". Gambar yang ketiga, tentang pelayanan di posyandu. Menurut kalian, manakah yang termasuk iklan, slogan, dan poster? Baik, gambar pertama adalah iklan. Gambar yang kedua berupa slogan. Dan gambar yang ketiga adalah poster. Setelah ini, Ibu akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual dengan menggunakan media massa atau media elektronik. Tujuannya untuk mempengaruhi khalayak ramai. Sasaran pembuatan iklan adalah masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan. Iklan juga digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide, memperkenalkan sebuah produk, atau menjual barang atau jasa. Ditinjau dari isinya, suatu iklan itu harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, dan tidak mengandung unsur sara. Dari segi bahasa, iklan itu harus mudah dipahami, mudah diingat, persuasif atau mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir menimbulkan rasa penasaran di masyarakat. Kedua, slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan itu bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Kalimat slogan harus singkat dan penuh makna. Contoh slogan: Pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah sehatmu sebelum sakit. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Budayaku, budayamu, budaya kita semua. Nah, itulah contoh-contoh slogan
Dan kita sering menemukan slogan ini di berbagai tempat, di sebuah perusahaan atau di lingkungan sekolah. Ketiga, poster. Apa itu poster? Poster adalah lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai dengan gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian tentang iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri iklan. Ciri iklan ada 5. Yang pertama, informatif dan komunikatif. Maksudnya, iklan itu harus memberikan informasi kepada masyarakat dan informasinya harus mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, objektif, maksudnya tidak memihak dan jujur. Jadi iklan itu tidak boleh berbohong, harus menjelaskan apa adanya. Yang ketiga, bahasa iklan harus singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang keempat, iklan itu kemasannya harus menarik. Dan yang kelima, usahakan iklan yang kita buat tidak menyinggung pihak lain. Itulah ciri-ciri iklan. Selanjutnya, macam-macam iklan berdasarkan isinya. Ada 3. Yang pertama, iklan penawaran. Iklan penawaran itu bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Seperti contoh berikut ini. Iklan ini menawarkan agar kita mau berkunjung ke toko tersebut karena di dalam toko tersebut menawarkan barang-barang dengan diskon yang cukup tinggi, yaitu 34%. Yang kedua adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini berisi tentang informasi kepada masyarakat mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Seperti contoh berikut adalah contoh iklan pemberitahuan tentang agar kita masyarakat mau menghadiri launching gerakan moral yang diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan memberikan pengarahan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya seperti iklan keluarga berencana atau iklan bahaya narkoba. Seperti contoh gambar ini adalah agar masyarakat mau membawa anaknya ke posyandu. Ini juga termasuk sebagai iklan layanan masyarakat. Nah, itulah anak-anak tentang macam-macam iklan berdasarkan isinya. Berikutnya adalah ciri-ciri slogan. Slogan mempunyai 5 ciri. Yang pertama, kalimat slogan harus menarik. Yang kedua, kalimat slogan harus pendek. Yang ketiga, kalimatnya harus mudah dipahami. Yang keempat, kalimat slogan biasanya mengandung visi, misi, dan tujuan. Yang kelima, kalimat slogan harus bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Itulah ciri-ciri dari slogan. Berikutnya adalah ciri-ciri poster. Ciri poster yang pertama, desain poster harus memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Kedua, biasanya poster itu ditempatkan di dinding atau di tempat-tempat umum. Yang ketiga, teks poster
biasanya dimuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat agar kita mudah untuk membaca serta memahami gambar dari poster tersebut. Yang keempat, bahasa poster juga harus singkat dan jelas. Kelima, sebaiknya poster itu disertai gambar-gambar yang menarik. Keenam, teks poster dapat dibaca sambil lalu. Oleh karena itu, gambarnya dan tulisannya harus besar dan jelas. Itulah ciri-ciri poster. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri tentang iklan, slogan, dan poster. Sekarang, Ibu akan menjelaskan apa perbedaan iklan, slogan, dan poster berdasarkan unsur-unsurnya. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa teks iklan, slogan, dan poster mempunyai kesamaan. Ketiganya termasuk teks persuasif, yaitu teks yang berisi mempengaruhi pembacanya. Baiklah, sekarang kita lihat perbedaan iklan, slogan, dan poster berdasarkan unsurnya. Iklan mempunyai 4 unsur, yaitu unsur gambar, unsur kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Slogan mempunyai 2 unsur, yaitu unsur kata-kata dan unsur suara. Poster mempunyai 2 unsur juga, yaitu unsur gambar dan unsur kata-kata, serta dipajang di tempat-tempat umum. Dari informasi ini, kita dapat menyimpulkan ternyata teks iklan mempunyai paling banyak unsur dibandingkan dengan slogan dan poster. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Sekarang, coba kalian amati ketiga gambar berikut ini dan tentukan mana yang termasuk iklan, slogan, dan poster. Baik, ya, betul sekali. Gambar pertama itu termasuk sebagai poster karena ditempelkan atau dipajang di tempat umum. Gambar kedua, ya, slogan, karena berisi kalimat pendek. Dan gambar ketiga berupa iklan, karena menawarkan suatu produk. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang materi teks iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.